Saya suami pertama berpisah dari dia, emang sakit kali ini gitu. Karena nomor teleponnya nggak kamu blok? Dia yang ganti kartu duluan. Oh. Emang menghilang gitu kak. Kalau dia seandainya ada misalnya, ya udah mas pergi dulu, kita nggak komunikasi dulu kayak gini atau cari uang gimana lah dia kan kak. Mungkin udah agak tenang gitu, biarlah dia pergi kayak gitu. Tapi kan tiba-tiba dia pergi menghilang. Wow, luar biasa sekali Anda sebagai laki-laki. Mati aja dia kalau mati dapat aja. Iya, sumpah. Kata orang kan kehilangan tuh berat ya kak. Iya. Tapi kalau menurut Yosi kalau dia mati kuburannya nampak nggak apa-apa gitu. Iya. Oh dia udah mati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podshare, podcast seru bareng Uni. Oke, kita kedatangan tamu nih, seorang perempuan hebat. Di tengah badai kehidupan, ada sosok wanita yang memilih untuk tidak menyerah. Dalam kondisi hamil 4 bulan, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Ditinggalkan oleh suami dan kehilangan harta hasil kerja kerasnya. Namun, kisah pilu itu ia bangkit, membuktikan bahwa kekuatan seorang ibu takkan pernah diremehkan. Kita sambut dulu adalah namanya Yosi. Selamat datang Yosi. Kamu dari mana nih? Dari Koto Alam Pak. Pangkalan. Koto Alam, ya. Pangkalan. Nah, apa nih yang akan kamu ceritakan nih untuk netizen Podshare tentang seorang perjuangan perempuan nih yang kamu alami gitu? Mau menceritakan kisah hidup kak. Oke. Siap mendengarkan karena saya juga seorang perempuan. Gimana nih Yosi? Mungkin sedikit banyak Yosi udah cerita ke abang ya. Oke Yeri. Ya. Yosi merasa ditipu. Iya. Pernikahan Yosi itu kak sekitar 8 bulan yang lewat ya kak. Berjalan dengan baik, dia laki-laki baik gitu kak, nggak pernah mencurigakan gitu kak. Jadi setelah Yosi jalani ini semua kak, ternyata Yosi ditinggal begitu aja kak, tanpa ada ribut, tanpa ada masalah gitu. Selama ini dia tidak bekerja kak, memang dia biasanya kerjanya IO gitu kan kak. Oke. Nah, jadi mungkin selama sama Yosi emang si IO tuh nggak ada nampak sama Yosi kan kak. Oke. Jadi dia minta bukakan usaha, udah buka usaha tapi hasilnya nol gitu. Minta berkebun, udah Yosi usahakan gitu kak. Jadi di tanggal 8 Oktober semalam tuh kak, pas Yosi pergi kerja, tiba-tiba pulang kerja itu dia nggak di rumah kak gitu. Semua barang-barangnya dibawa, menghilang, sampai sekarang tidak ada kabar kak. Hilang begitu saja? Iya, dan saya udah pergi ke rumah orang tuanya kak. Orang tuanya bilang mama nggak tahu gitu, emang lepas tangan gitu kak. Dan yang lebih parahnya kak, Yosi dalam keadaan hamil dia tinggalkan gitu. Oh, waktu kamu hamil 4 bulan? Iya kak. Ini suami pertama atau suami kedua? Kedua kak. Kedua. Nah, waktu kamu pertama kali memutuskan untuk berumah tangga itu apa nih cerita awalnya gitu? Kita kan harus flashback dulu nih. Iya, kak. Jadi kan pertama tuh kak berpisah dengan suami pertama nih ya kak. Tapi memang kami itu berpisah mungkin masih bisa diperbaiki ya kak. Cuman karena keluarga, karena mungkin ego masing-masing udah berpisah gitu. Berpisah baik-baik aja. Ya, baik-baik. Nggak ada anak? Ada kak. 2. Yang dengan pertama ada 2. Oke. Jadi setelah berpisah tuh kak kan udah habis masa idah tuh kan. Saya tanya bisa nggak ini diperbaiki lagi? Dia bilang kita sendiri-sendiri aja. Oh kata calon mantan. Ya, kalau seandainya kamu ada yang mau ya udah kamu nikah gitu. Dan kebetulan saya lagi down sekali ya kak. Jadi emang
kita kan perempuan kalau udah ada masalah tuh down ya Kak, terus nangis apa gitu kan. Jadi pas itu Kak ketemulah sama ini. Apa profesinya? Ya dia ngaku ke saya tuh IO, memang teman-temannya tuh ada memang IO dia Kak gitu kan. Sepantaran umurnya atau di bawah atau di atas? Di atas Kak, dia 43. Oke. Berarti udah dewasa dari lu ya? Jadi dia ngaku IO, udah siap itu ada katanya dia tuh memang lagi cari-cari kerja. Ya udah kita jalanin gitu kan Kak. Setelah perjalanan itu emang sih kalau Yosi kalau udah sayang atau suka ini kan emang perempuan nih ya. Iya, kayak gini Kak. Apapun dilakuin gitu kan. Maksudnya selagi apapun dilakuin demi cinta ya, seperti itu ya. Selagi di jalannya ya Kak. Jadi dia emang perhatian. Pernah sekali itu ya Kak. Dia perhatian. Yosi kan waktu itu kerja ini loh Kak. Masuk juga di PPS nih Kak. Pas pemilu. Pemilu semalam nih ya, pilkada. Yang pilkada yang kemarin ya. Jadi kan ada acara nih di bukit, di balkon. Jumpa kami di Payakumbuh, diikutinnya Yosi gitu, ikutin jalan di sini ngobrol gitu kan, nyambung. Yosi lagi sakit dianterin obat gitu, jadi kan dalam keadaan down gitu tiba-tiba ada yang perhatian peduli gitu kan, kita perempuan seperti itu kan. Iya bener, kelemahan kita lah ya. Gitu kan. Ini menarik nih, lu tertawa aja kalau nangis gitu. Kadang lucu juga Kak, mikir kok sebodoh ini gitu. Iya, perempuan memang bodoh kalau dalam cinta. Jadi kan Kak, ya setelah hubungan itu berlanjut kan, berlanjut dan akhirnya ya udah katanya kan, kamu nggak punya suami, Mas udah duda kata dia. Saya panggil dia Mas ya. Mas. Dia orang mana nih? Dia papanya orang Medan, ibunya orang Payakumbuh. Oh, kenapa Mas? Ya, jadi dia ya udah panggil Mas gitu. Mas gitu. Dia lebih dekat ya. Karena dia nggak bisa bahasa Minang emang. Emang bahasa. Seperti saya ya nggak bisa bahasa Minang. Emang bahasa Indonesia gitu kan. Siap. Jadi ya udah jalanin, ngajak nikah, dan Yosi kan nggak tahu kalau nikah siri apa, nggak ngerti ya Kak, karena nggak pernah gitu kan. Berarti dia ngajak nikah, nikah siri nih. Dia kan Yosi tanya, Mas Duda mana suratnya gitu kan, soalnya kan kita perempuan nih butuh kejelasan. Iya benar. Katanya dia tuh belum bisa menggugat karena dia belum punya uang. Kalau istrinya yang menggugat kata dia kan, dia mungkin kesalahannya nggak ada gitu, jadi saya yang menggugat maunya gitu, karena saya belum punya uang ya udah saya biarin aja dulu gitu. Terus kan Yos bilang kalau kita udah nikah ya udah janji dia November ini janji mau gugat gitu, karena kan berkebun. November ini? Iya. Ini Oktober loh. Iya, November depan, bulan depan. Sebelum ini udah kabur dia. Nah, coba Kak pikir. Maksudnya dia menggugat di November ini? Iya, katanya dia janji karena kan Kak balik ke istrinya tuh. Udah pulang ke sana sih Kak, nggak ada. Oh, nggak ada. Emang dia tuh gimana ya Kak? Dia ganteng sekali mungkin. Tidak, pas-pasan. Tidak. Kenapa kamu tertarik? Mungkin karena perhatian ya? Mungkin. Emang pinter dia Kak. Emang laki-laki itu pinter Yosi. Karena 8 bulan itu Kak, dia tidak pernah nunjukin kalau dia itu bejat, dia itu jahat gitu, nggak pernah gitu. Nah, jadi karena bertopeng ya. Iya, pokoknya Kak dia tuh tidak pernah membuat Yosi itu apa sekali, gitu. Terdistract sekali saya sama Anda. Bahagia banget Anda tuh dengan suami Anda ya. Wow, ini nih. Oke, siap. Terus? Jadi 8 bulan tuh bahagia lah ya. Iya. Dunia ini milik berdua. Iya, maksudnya Kak dia katanya dia tidak ada kerja. Oke. Apa gitu kan. Mau minta bikin usaha, udah Yosi bikin Kak. Dia jualan katanya. Sebentar, jangan terlalu panjang. Kita kupas satu-satu. Lu dalam ekonomi Kalau untuk sekarang ya udah dihabisin sama dia ya, udah ibaratnya kan Kak Yosi itu kerja, gajinya per bulan gitu. Itu Yosi
perangkat nagari juga gitu kan. Berarti lu berpendapatan lah ya. Ibaratnya kayak wanita apa ya Kak? Wanita karir, oke. ya, seperti itu lah yang kayak suka bekerja gitu Kak. Apapun yang penting yang dapat halal duit, ya Kak. Yang penting yang halal yang itu gitu. Berarti lu buka dia usaha, berkebun ya, dengan modal yang bayangkan Kak, udah ditanam dia cabe 2.500 batang, ditinggal aja lagi. Biar ya sih biarin aja karena nggak sanggup rasanya menengok ke situ gitu. Biarlah. Tapi yang lebih sakitnya itu Kak, kalau masalah uang mungkin bisa diikhlaskan, mungkin itu nggak hak kita atau apalah namanya kan. Masalah serius nih. Enggak diikhlaskan. yang lebih sakit tuh kita udah habis dalam keadaan kayak gini. Hamil lagi. Ini kamu sedang hamil nih? Iya. Allahu Akbar, subhanallah. Ditinggal begitu aja gitu tanpa alasan Kak, kecuali misalnya oh kau nggak punya uang lagi, aku nggak suka, oh kau udah nggak cantik lagi atau apalah alasan gitu kan. Ini nggak ada alasan gitu, nggak ada alasan ya. Besok pergi, malam ini Kak masih suapin saya kan kalau lagi hamil tuh Kak agak ada manja-manjanya gitu kan. Kamu aja gitu. Kayak gimana ya, masih suapin, masih apa kok tiba-tiba paginya dia hilang gitu, Yosi kerja, dia pergi gitu Kak. Udah berapa lama dia pergi? Udah 1 bulan deh Kak, lebih. Udah 1 bulan? Oke. Apa yang udah dia ambil dari dirimu? Selain hatimu yang terluka? Yang pertama tuh ya keuangan lah ya Kak, karena yang pertama dia tidak bekerja. Anak dia yang di istri pertamanya itu, ya Yosi yang biayain gitu Kak, yang kayak dia minta, Mas belum kerja ya, Mas bantu anak Mas dulu. Kamu kan ada uang, ya udah gitu, saya bantu gitu kan Kak. Sampai pun dia pergi itu tabungan saya di kantong-kantong kan kita suka nyelip-nyelip tuh ya Kak. Dapat sama dia gitu, dibawa pergi gitu. Dibawa pergi ya. Emang jahat Kak. Terus kenapa terfikirkan olehmu untuk melapor gitu? Jadi kan Kak udah Yosi cari tuh keliling Payakumbuh dia. Wow, Payakumbuh ya? Iya, keliling cari sampai ke rumah bininya tuh. Oh, juga. Ke rumah bininya? Iya. Tapi masih bininya? Masih, tapi dia bininya tuh dengan gemeternya kaki Yosi melangkah ke rumah istrinya Kak. Sampai sana tambah gemeter lagi, tahu nggak? Kenapa? Nyampe sana, Kak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan. Abang mana Kak? Dia kerja di Pekanbaru katanya. Jadi ya kok kerja? Kak, emang hubungan Kakak masih bagus nggak sama abang? Tuh saya tanya kayak gitu kan. Tuh dibilang dia, masih kata dia. Tuh Yosi langsung kan, emang ada apa katanya? Yosi ceritakan lah. Oh dia nggak tahu lu istrinya? Wow, dan dia pun nggak tahu Kak gitu. Dan Yosi ceritain gitu. Tiap malam dia nggak tidur sama lo? Tidur, tapi itulah Kak, nelfon nggak pernah, WA nggak pernah ke istrinya. Sedangkan hubungan dia baik-baik kan. Itu jadi pertanyaan sama Yosi sama istrinya. Tapi dalam 8 bulan tuh tidur sama lu terus? Iya, nggak pernah. Cuman dia Kak pernah lah sekali sebulan itu izin, Mas tengok anak ya. Yang namanya kita perempuan, anak dia kan anak kita kayak gitu kan. Pergilah dia Kak. Cuman dia kesana tuh selalu VC Kak, video call sampai pagi gitu, meyakinkan Yosi kalau dia tuh memang nggak baik sama istrinya gitu kan. Jadi Yosi yakin Kak gitu. Jadi pas malam tuh Yosi tanya ke dia kan, Kak, kalau memang kakak hubungan kakak baik sama Mas ini, abang ini, kenapa abang ini selalu setiap pulang ke sini tidur sendiri gitu? Kenapa? Bayangkan kalau biasanya suami pulang sekali sebulan tuh nggak mungkin suami tidur sendiri kan? Iya benar-benar. Nah kayak gitulah sebagai perempuan gitu. Iya benar-benar. Iya katanya dengan bejatnya Kak, maaf ya Yosi nanti kalau kakak kencang ya. Dia tuh melakukan hubungan sama istrinya tuh di siang-siang Kak. Jadi tertipu lah kita ya. Makanya Yosi tuh astagfirullahaladzim, kok aku bodoh ya gitu. Iya memang kita bodoh perempuan jadi, ini. Malam tuh video call dia Kak, mulai dari maghrib sampai pagi. Jadi Yosi yakin kalau berarti dia tuh memang udah Tapi pisah. siang nggak video call? Enggak, siang tuh Kak nyampe udah Mas nyampe, Mas main dulu sama anak ya, kayak gitu. Ya udah kan Yosi biarkan dia alasannya beralaskan anak-anak semua kan, Kak. Benar. Ya udah pergi. Dan dia pergi pun Yosi kasih uang. Kadang dia minta 1 juta, ya udah kasih pergilah. Kayak gitu gitu. Siapa tuh
tiba-tiba mendengar itu Kak, gemeteran kaki nih Kak. Iya, ternyata akhirnya setelah kamu tahu dia masih baik-baik aja, istrinya tahu kamu tuh suami istri-istrinya gimana tanggapan dia? Dia menerima gitu Kak, kayak nggak yakin juga katanya kan, kasihan ya Kak, katanya emang lah katanya, berarti duit haram yang dikasih aku selama ini kayak gitulah. Gitu. Berarti istri pertama dikasih duit dong? Kan belanja tuh Kak tiap minggu. Dia memang minta uang sama Yosi itu tiap minggu Kak untuk anak. Kan Yosi maklum juga Kak, karena dia belum kerja ya udah. Nanti kalau Mas panen cabe ya udah ganti lagi uangnya. Itu dia lagi bikin kebun cabe. Emang Kak Yosi dia bikin minta usaha kan. Jadi percaya aja gitu Kak, mulus aja perjalanan, nggak ada yang itulah. Mungkin Tuhan udah bilang udahlah, udah capek mungkin kayak gitu gitu. Iya. Terus kemarin kamu di Polres apa tuh yang kamu? Siap itu kan Kak, kan di situ punya banyak temen tuh di Polres 50 kota punya kan di Yosi ceritain lah kondisi kayak gini. Jadi memang di sana tuh ada indikasi penipuannya gitu. Jadi kamu tuh ditipu gitu. Terus ada nggak bukti-bukti kamu transfer kata polisi kan? Ada gitu. Disuruhnya di print ya udah Yosi melapor gitu. Sekarang tuh lagi tahap penyelidikan saksi-saksi gitu Kak. Nah, mudah-mudahan kalau mau Yosi itu udah selesaikan aja secara kekeluargaan gitu Kak. Kalau memang dia nggak mau balik ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan tanggung jawab dia ke Yosi gitu, ke anak ini gitu. Oke, kamu mau dia itu tanggung jawab ke kamu atau kamu mau minta ganti balik uang kamu yang udah diambil? Sebenarnya lebih ke gini loh Kak, kalau dia keluarga dia atau dia punya etikat baik kan, udah tanggung jawab aja dia ke anak ini gitu. Udah kalau yang berlalu tuh sebenarnya Kak, kalau perkara uang tuh udah sakit hati aja sih makanya mengadu. Kalau memang nggak ada sakit hati Kak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kok keluarganya lepas loh Kak, ibaratnya nggak mau tahu gitu, udah. Pokoknya dia nggak tahu anaknya di mana, nggak mungkin kan dia nggak tahu anaknya di mana. Gitu. Apa yang terpikir olehmu sekarang? Yang terpikir oleh Yosi sekarang Kak, ya udah kalau dia tuh misalnya mau balik, Yosi pun enggak, keluarga pun semua udah melarang gitu Kak, enggak lagi gitu kan. Cuman kan karena dia punya anak dari Yosi, ya udah tanggung jawab tuh dia mana gitu, tanggung jawab ke anak ini gitu Kak. Enggak mesti kamu minta tanggung jawab. Itu saran saya sih. Enggak mesti. Kita udah berani membuat keputusan ya kita harus hadapi sendiri. Nggak mesti kamu minta dia tanggung jawab atau apa. Ya kalau kamu cari masalah terus akhirnya waktu kamu akan tersita. Kamu akan terhambat untuk mencari uang. Kelanjutan hidupmu ada dua lagi. Ini lagi yang akan kamu pertimbangkan. Biarin aja, ikhlasin aja. Kenapa kamu harus me-effortkan semangat kamu atau hidup kamu untuk hal-hal yang tidak akan terselesaikan? Kamu nggak mau balik sama dia, kamu nggak mau lagi sama dia. Kenapa kamu harus? Itu saran saya ya. Biarin aja. Semua yang dibikin tuh pasti di belakang hari pasti akan ada karmanya seperti itu. Karena kamu harus bolak-balik nih ke kantor polisi, duitnya habis, tenaga kita habis, anak kita nggak terurus. Kenapa kita tidak memperbaiki diri saja? Mana tahu dari hal ini banyak hal yang kita tidak tahu, kita banyak salah. Kita banyak memutuskan hal yang tergesa-gesa. Lebih baik introspeksi diri aja. Itu sih menurut saya. Karena nggak segampang saya ngomongin yang terjadi. Tapi apa daya kita perempuan kalau kita tidak memperbaiki diri? Betul, Kak. Jangan kamu habiskan waktu untuk itu. Udah habis waktumu selama ini. Memang Kak, 1 bulan ini tuh nyari dia ke sana kemari. Nggak usah dicari, ntar balik lagi tuh. Serius saya tuh. Iya, karena begini ya, bukan balik ke kamu cari kamu, bukan. Dia kan punya anak. Iya, dia punya anak sama kamu. Nggak mungkin dia nggak akan ketemu kamu. Saya percaya tuh. Dia pasti ingin mencari anaknya. Udah dibiarin. Jangan di apa. Habis itu kalau berurusan sama polisi ini nanti nggak usah sih. Itu saran saya. Tapi kan balik lagi ke diri kamu gitu. Memang sih kalau keluarga tuh Kak udahlah. Iya. Gitu. Sampai mana tahu nanti kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu enggak Kak, udah trauma. Oke. Udah trauma. Udah enggak lagi Kak, udah cukup. Iya, itu waktu kita sedih memang kita berkata seperti itu.
Karena ada yang nyanyi di sebelah kita sekarang, tidak semua laki-laki. Jadi begitu, Yosi itu harus memperbaiki diri aja Yosi, perbaiki diri. Gimana Yosi semangat, anak Yosi tuh bisa, jangan sampai seperti kita seperti itu. Ya. Kamu cantik, kamu masih muda. Berapa umurmu? 36 nih. 36 masih panjang, belum kepala 4. Lebih baik kamu tuh lebih itu karir kamu, gimana anak-anak kamu gitu. Saya ngomong ini kan karena saya lebih tua dari kamu. Iya. Lebih berpengalaman lagi tuh. Iya benar. Iya, Tapi kamu dari keluarga yang mampu dong di awal. Kalau mampu sih enggak lah Kak, sederhana gitu. Sederhana tapi lah ya. emang suka bekerja gitu Iya, Kak, suka. iya. Pokoknya di negara itu pakai ibaratnya kalau kayak diajak ke sini mau sini boleh kan. Ibaratnya nggak mantang lah kerja gitu Kak, kerja apa aja yang penting halal dan ya udah menghasilkan uang kayak gitu Kak. Tapi kalau saya lihat-lihat di media sosial kamu, memang suamimu tuh ganteng saya lihat. Makanya terpesona nih ke wanita-wanita gitu, apalagi yang janda-janda baru, janda-janda yang baru pisah gitu. Emang permainan laki-laki tuh kayak gitu kayaknya sekarang ini. Emang setelah Yosi telusuri kan Kak, Iya, dia gimana pergi, nih? Iya, emang dia tipenya yang kayak gitu gitu. Terpesona ya. Dia tuh mencari dia istri pertama tuh tidak akan dia ceraikan. Oke. Itu tipenya modelnya. Oke. Jadi dia mencari perempuan yang bisa dia menumpang hidup dan membiayai anak istrinya. Oke. Nah, setelah habis udah tinggalkan. Nah, seperti Oke. itu dia modelnya gitu. Jadi Yosi udah ngerti dan paham. Yang pertama, yang 1 minggu dia pergi itu merasa kehilangan kali. Setelah Yosi telusuri, mungkin Tuhan sayang sama saya kayak gitu. Udah berhenti mau capek gitu, nyari uang sendiri, berpikir sendiri kayak gitu. Dia enak-enak menikmati ya kayak gitu lah kan. Ya ngapain kamu nangis tadi? Kan kasihan air mata kamu habis gitu kan. Nggak usah ditangisi. Kan saya bisa pintar ngomong aja. Iya. Karena kalau perempuan tuh memang menangislah tempat pelampiasannya ya kan. Iya. Bukan kita sedih ya, tapi kan sholat aja Kak nangis, sholat aja nangis kayak gitu. Kok aku sebodoh ini ya, kok aku bodoh. Sebenarnya ya? kita nggak bodoh, mungkin jalannya seperti itu gitu Yosi. Jadi apa langkah ke depan nih tujuan hidup lo? Bangkit lagi lah Kak, seperti biasa. Bangkit gitu. lagi. Kemarin saya udah nunggu-nunggu lu nih. Lu di Polres lama banget nih. Iya. Ini kalau BAP ini semuanya pasti lama lah Yosi. Janganlah terlalu banyak memberi waktu effort yang. Tapi semalam tuh udah Yosi bilang aja ke polisi kayak gitu Kak. Pak, Yosi nggak usah dipanggil lagi ya, udahlah yang lain-lain aja lah lagi. Tapi kalau seandainya masih ntar Pak polisinya naksir lu lagi kalau lu sering ke sana. Enggak lah. Ya gitu kan, masalahnya kan apapun permasalahan lama ya untuk proses gitu. Sekarang nggak usah lagi buang-buang tenaga. Buang-buang tenaga, lagian kan dia juga punya anak dari lo gitu. Jadi storytelling itu kan pasti akan ketahuan nantinya gitu. Iya. Emang. Jadi lu kesini tuh dari Pangkalan tuh naik motor kami tadi kan Kak. Tiba-tiba hujan. Tinggalin motor pakai kumbu, naik mobil kami kesini. Oke, beginilah perjuanganmu ya. Jadi apa nih Yosi yang buat kamu motivasi ke perempuan-perempuan lain supaya tidak terjebak seperti kisah-kisah kamu gitu? Ya misalnya kalau berkenalan dengan cowok, dengan laki-laki, telusuri dulu. Telusuri dulu ya. Maksudnya jangan terlalu cepat mengambil keputusan seperti Yosi. Iya benar. Jadi kalau cinta langsung gimana Yosi dengan tatapan pertama gitu? Deh Kak, cinta nggak menjamin Kak. Nggak bisa dimakan ya? Enggak. Kan udah Yosi rasain nih Kak, nggak menjamin gitu. Terlalu bucin, terlalu cinta, inilah. Emang kalau orang kata apa ya Kak, pepatah, kalau kita terlalu cinta ya kita yang kalah gitu. Iya, kalau kita terlalu cinta kita yang merasai gitu. Tapi kalau kita nggak cinta, itu dia yang kalah Kak. Iya dia yang kalah ya. Biarlah dia yang mencintai kita seperti itu ya. Emang
emang bagus dicintai daripada mencintai ya, oke. Lebih baik dicintai daripada mencintai, oke. Gimana Yosi sekarang ini dalam keadaan hamil? Apakah ada tekanan mental nggak? Itu pasti Kak, tekanan mental. Ada pendarahan? Kan sekarang lagi hamil nih. Tidak. Insya Allah aman-aman aja gitu, aman-aman aja. Jadi total uang yang diambil dia berapa? Mungkin tabungan Yosi itu Kak ada anggaran 150-an ada Kak. 150 juta dia bawa kabur? Itu nggak sekali gitu, nggak sekali kabur. Dalam kehidupan Yosi itu kan dia minta-minta uang, apa gitu kan. Dan tapi udah ditotalin semuanya 150 juta. Yosi, Oke. print buku tabungan tuh kan Kak, nampak di sana. Pengalihan dana lah ya. Untung tidak TTPU ya. TTPU. Oke Yosi. Jadi sekarang apakah Yosi ingin menyelesaikan atau gimana ke depannya? Apa tujuan Yosi ingin berbicara di Podsernya Uni? Yang pertama itu kan Kak, pengen curhat, cerita kan, biar lega. Kita perempuan kan kayak gitu kan, butuh Kak. Curhat lah ya. Yang kedua itu kalau misalnya dia dengar, keluarga dia dengar gitu kan. Itikat baiknya tolong ada gitu. Iya. Jangan berharap. Enggak. Jangan berharap. Berharap enggak. Jangan berharap. Kan dia punya anak di Yosi gitu. Setidaknya orang tua dia itu membela Yosi sedikit aja gitu kan. Jangan berharap. Udah, nggak ada air mata lagi. Jangan berharap. Karena itu kan Tuhan yang akan mengetuk hatinya. Kalau kita mengetuk hati orang tuh nggak bisa. Ya, payah. Ya, jadi jangan berharap. Perbaiki diri. Udah, permasalahannya udah selesaikan. Ya, Kak, mudah-mudahan ini terakhir dan nggak lagi Kak. Udah capek ya. Karena semakin kuat imanmu, ujianmu juga akan semakin besar. Karena kita jadi janda itu juga susah. Apakah kamu siap jadi janda? Insya Allah sendiri itu kadang lebih baik nampaknya Kak. Karena kamu bagus, orang nggak bagus. Lu nggak apa-apa, orang mau. Gimana? Apakah kamu siap jadi janda atau gimana? Untuk sekarang nih sendiri aja dulu. Harus jadi janda ya, harus sendiri lah ya. Jaga diri dulu. Beri kesibukan diri, biar nggak ada pikiran yang lain gitu. Kerja lagi. Kerja aja terus supaya sampai di tempat tidur blek tidur gitu. Capek gitu. Dia kan. Jangan memikirkan hal yang lain. Insya Allah Kak. Jadi kamu punya teman-teman apa nih masukan atau saran dari teman-teman lo? Ya teman-teman juga bilang gitu Kak. Udahlah. Nggak usah dipikirkan dia lagi. Kalau dia orang baik, dia nggak kayak gitu. Berarti dia tuh nggak baik buat dia sih kayak gitu. Oke, saya simpulkan. Kalau andaikan dia balik nih ke kamu gimana? Enggak Kak. Iya, kalau kita simpulkan aja ya. Gimana? Nggak ada lagi maaf untuk dia. Serius, tak ada maaf bagimu. Oke, tapi masih ada rasa sayang lah ya. Kata orang ya Kak, orang tua tuh karena anak dia ada di Yosi gini ya, masih di rahim gini, emang ingatan tuh memang ke dia gitu sampai anak nih betul-betul keluar kayak gitu kata-kata orang. Cuman Yosi ingatnya gini aja sekarang kayak dendam, kayak kenapa kau pergi gitu? Aku salah apa kayak gitu. Kenapa kau pergi? Kenapa kau tinggalkan aku? Kabarnya dia sama cewek juga sekarang Kak gitu. Gak apa-apa. Emang ceweknya kalah cantik Yosi daripada dia? Ceweknya itu sih nggak juga, perempuan malam. Oh, perempuan malam, servisnya Yosi. Iya, betul. Gitu ya. Lu jangan. Uang juga Kak, uang. Uang maksudnya? Dari mana tuh? Dia kan sebelum sama Yosi itu Kak pernah cerita sama perempuan yang di Pekanbaru itu. Jadi dia tuh udah nikah siri juga sih sama perempuan itu. Oh, banyak nikah siri ya? Iya, emang kayak gitu Kak. Makanya Yosi tuh emang nggak baik kayak gitu. Personal lah ya, nih laki-laki nih nggak benar nih. Emang kayak gimana ya Kak? Perempuan itu yang biayain hidup dia selama 5 tahun. Iya, kita harus tahu nih, dia kayaknya kalau dalam hubungan rumah tangga tuh dia agresif atau gimana nih?
dia tuh penyayang loh Kak, pandai meratukan istri itu pandai kayak gitu. Jadi terjebak lah kita di dalamnya ya. Nah, kalau kita kan perempuan ini Kak nggak selalu tentang uang. Iya, berarti kamu terbuai lah dengan dirinya ya. Pinter dia ya. Emang iya Kak, nggak pernah berkata kasar, nggak pernah bentak kayak gitu lah Kak. Meratukan kamu. Makanya dia pergi tuh terkaget gitu Kak. Kok gini jadinya, dia yang kayak gini kok jadi penjahat kayak gitu. Iya, iya. Ada nggak terasa dari dirimu ada kesalahanmu nggak gitu? Emang sih Kak 2 bulan yang lewat tuh ada ribut. Perkara dia bolak-balik ke rumah bininya yang pertama itu kan. Udahlah jangan tidur sana, dia bilang. Kan Payakumbuh Halaban tuh dekat. Maksudnya tuh tengok anak balik lagi sore, walaupun 2 hari balik-balik nggak apa-apa kan. Jadi dia ribut. Jangan ngatur-ngatur kayak gitu katanya. Anaknya butuh dia juga katanya kan. Ya ribut kayak gitu aja Kak. Ya sih dia kan. Iya benar, benar. Lu kan nggak tahu nih. Dia suami orang. Makanya ini karma untuk kita. Yang pertama, yang kedua Kak, kenapa dia bohongin Yosi? Iya itu karena kita kan salah. Kita nggak menanyakan apa dia. Kita terlalu cinta dengan kata-katanya. Terbuai lu dengan kata-katanya. Iya, betul. Makanya lu sampai akhirnya lu begini karena lu ambil suami orang. Itu memang Yosi itu jadi balikin aja ke diri kita karena yang kita putuskan itu bukan berdasarkan hati, berdasarkan nafsu dan pikiran. Dan dia kalau dia sayang sama istri, anak istrinya kan Kak, nggak mungkin dia melakukan seperti ini. Dan karena dia sayang sama anak istrinya, makanya dia prospek lah diri lo untuk piti maswaknya mantuna. Ya Allah. Jadi karena kamu kayak sekarang nih kan kacau nih Kak, istrinya udah tahu nih. Istrinya tuh nggak terima istrinya. Enggak. Dia katanya mau gugat cerai juga gitu, mau nyampakkan dia lah gitu karena istrinya kerjanya apa? Di rumah aja. Nggak mungkin dia mau cerai sama suaminya. Tapi udah Yosi temuin abang dia Kak, keluarga dia tuh memang enggak. Karena katanya dulu pernah juga perempuan datang ke rumah dia ngaku nikah siri, tapi memang nggak hamil ya. Udah kesekian kalinya dimaafkan kayak gitu. Udah tabiat lah ya. Jadi, tapi istrinya kuat. Kamu yang salah karena kamu nikah sama suami orang. Iya, istrinya bagus, baik Kak. Saya aja kok gini jadinya ya. Umur berapa istrinya? Sama kayak Kak deh, 42 deh. Oke, sama dengan saya. Oke. Orang rumahan. Kayaknya ya Yosi nggak kenal kali sih Kak, karena pertama jumpa ke sana itu kan klarifikasi ke sana dan dia menyambut dengan baik dan sampai sekarang tuh masih komunikasi bagus gitu, chat-chat gitu. Gimana keadaan ekonominya? Abangnya orang beruang gitu, abangnya. Berarti mereka bukan orang kekurangan lah ya? Bukan. Kata abangnya kan udah sering dia bohong katanya. Dia dulu awal nikah sama adik saya pun ditipunya adik saya katanya kan. Kan dia sih cari-cari tahu tuh kan Kak, nggak puas. Jadi kata abang tuh dia pertama ngelamar adik saya tuh dibilang dia dokter kata dia. Dia emang tampangnya tuh meyakinkan Kak. Sampai katanya dia tuh pakai jas dokter, berdiri di rumah sakit umum tuh katanya kan. Seolah-olah dia nih dokter nih, koas. Di sana jumpain adik saya. Jadi saya bilang ke adik saya, kata abang tuh kan, calonmu tuh katanya dokter, tapi kok nggak ada lagi katanya, nggak ada uang untuk nerusin koasnya. Rupanya semalam tuh Yosi pergi ke tempat papanya ke Medan kan Kak, nyampe sana tuh ternyata dia cuma tamat SMP. Astagfirullahaladzim. Iya, mau kondo lah ya. Emang lebih ke situ Kak, makanya Yosi sekarang lebih ke mau kondo. Kalau sebenarnya perempuan itu Kak nggak apa-apa dia tuh misalnya nggak kerja. ini bahasanya ada yang nggak tahu nih mau kondo. Jadi istilahnya kita flashback, akhirnya kita tahu nih kita yang salah. Oke? Oke? Nggak ada air mata lagi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya. Apa yang dirasakan istrinya kita kan juga nggak merasakan.
ya kan? Mungkin lebih terpukul lagi istrinya dari begitu, kita, Yosi. karena dia pun nggak tahu gitu. Iya. Dan Yosi merasa nggak tahu juga ya. Kalau gimana? Kalau seandainya Yosi tahu Kak, dia tuh baik sama istrinya, nggak mau Yosi ganggu suami orang Kak, sumpah. Iya, namanya laki-laki itu butuh perempuan banyak di sisinya. Iya, jadi kita nggak tahu juga gimana tersakiti istrinya, bertukar-tukar pasangan seperti itu. Jadi kita harus mulai memperbaiki diri, Yosi. Mungkin anak yang dititipkan untuk menambah rezeki kamu nanti ke depan. Mana tahu dia yang akan menjadi anak yang soleh gitu. Lebih lepaskan aja hatinya. Iya. Kalau ikhlas sih ikhlas Kak, cuman karena lebih ke kok sesakit ini yang kau beri kayak gitu. Enggak, dirimu aja yang sakit. Banyak wanita di luar sana yang sakit gitu. Tapi kalau nggak kita memperbaiki diri kita, siapa lagi? Betul Kak. Siapa lagi? Anak-anak kita butuh kita. Iya. Kamu semangat nggak sekarang kita bercerita? Semangat. Semangat. Atau udah lepas nggak hati kamu? Ada lagi nggak yang mau kamu sampaikan? Lepas Kak. Sebenarnya kan lebih ke curhat lah ya. Kita di sini memang untuk perempuan-perempuan hebat gitu. Iya. Kamu hebat, kamu bisa menerima kenyataan dengan laki-laki bejat seperti itu, tapi kita tidak boleh menyalahkan orang. Lebih baik kita introspeksi diri selalu begitu. Inilah yang kita hadapi, kita terima dengan lapang hati. Saya kan bentar ngomong. Iya benar, tapi untuk menjalaninya kan kamu. Banyak aja kamu istighfar. Ya Kak. Oke. Apa nih kalau andaikan dia menonton? Apa yang harus kamu sampaikan nih di kamera? Lepaskan hatimu. Andaikan dia menonton. Ya itu Kak, Yosi gak punya salah ke dia gitu. Kenapa dia tuh pergi baik-baik? Ngomong ke dia tuh, dia di depan kamera. Ngomong ke dia. Maksudnya itu kan Kak, setidaknya dia ngomong. Ibaratnya walaupun dia pergi begini. Hello, siapa namanya? Mas Olen. Siapa namanya? Mas Olen. Mas Olen, kenapa Mas Olen tinggalkan saya? Apa salah saya begitu? Lebih nanti biar menyentuh gitu. Pokoknya jangan, udahlah. Ya. Jangan sakitin wanita lagi. Ya. Ibunya perempuan, anaknya pun perempuan Kak. Iya, benar-benar. Jangan, karma itu pasti ada gitu. Pasti akan dapat gitu. Iya, benar-benar. Jangan dia cuman bilang, kan saya tuh Kak selalu mengajak dia ke sholat kayak gitu kan Kak, selalu saya kayak Mama Dedeh tuh siap sholat selalu ceramah. Udah ya Mas, udah, perempuan kita nih umur Mas sudah 43 gitu. Ntar lagi paling cewek-cewek tuh suka 50-an enggak lagi. Itu pun kalau kita beruang sebagai laki-laki gitu. Kalau kita gak beruang ya bentar lagi gitu. Entah tiba-tiba kita sakit stroke, entah apa gitu. Udah dari semalam tuh udah bilang kayak gitu Kak waktu bersama gitu kan. Ya enggak, katanya kamu yang terakhir kayak gitu juga. Kamulah yang terakhir. Karena kita terbuai dengan gombal ya. Karena kalau tidak digombalin kita tidak bahagia juga. Emang pintar dia Kak. Tapi Yosi itu kan orang lapangan ya Kak, kerja di tambang tuh bukan semua cowok Kak, Yosi sendiri perempuan. Oke, tapi terjebak juga ya. Emang sih udah rada nggak percaya lah sama laki-laki Kak, makanya Yosi bingung. Ini kok saya percaya lagi sama laki-laki gitu, terulang lagi kayak gini gitu. Suka sama orang, ya udah apa dikasih kan semua kayak gitulah Kak istilahnya. Jadi nggak mau lagi bucin-bucin, dan sekarang tuh emang trauma kali Kak. Nggak boleh trauma. Hidup harus berjalan. Nggak sedih kayaknya lebih baik Kak. Terus kamu kan banyak teman laki-laki nih. Apakah nggak ada teman laki-laki kamu tuh yang suka sama kamu? Ada Kak, di tambang tuh banyak. Ada yang satu tempat kerja, ada yang di tambang lain. Kan kita sering-sering ada gitu. Ada juga. Cuman ya memang kalau menurut Yosi itu satu tempat kerja tuh ya ada kayak teman. Iya, ngaruh banget ya. Ngaruh gitu. Karena ada rasa segan lah ya, karena kita berteman, kita kenal ya. Sendiri Kak, di tambang tuh semua laki-laki. Sendiri yang perempuan. Kuat kamu ya. Sekarang 4 bulan. Iya. Apa yang akan kamu sampaikan ke calon janinmu?
Sabar ya, sehat aja. Nak. Yang penting sehat, Kak. Sehat-sehat aja ya. Apa nih kira-kira anaknya menurut feeling kamu? Semalam tuh udah cek tuh kayak laki-laki, Kak. Lebih baik. Lebih baik laki-laki. Ya sih berdoa kayak gitu juga, Kak. Iya. Karena nggak mau lagi nyari-nyari bapak ya. Mana tahu nanti ada pengganti bapaknya yang lain. Iya kan? Iya. Percantik aja diri. Insya Allah, Kak. Iya kan? Tapi sekarang masih lebih ke agama aja, Kak. Iya. Insya Allah sholat udah, sholat malam udah gitu, Kak. Jadi udah gak lega gitu, Kak. Tapi emang masih dendam tuh masih ada gitu, Kak. Belum ikhlas sekali gitu. Makanya sih udah lebih ke dengar ceramah, sholat kayak gitu aja, Kak. Dan enaknya tuh rasanya, Kak, menyendiri aja gitu, nggak mau dekat keramaian kayak gitu, Kak. Lebih nyaman sendiri ya? Iya, Kak. Jadi kayak gitu. Karena kita yang punya chemistry-nya ya. Iya. Apa kata tanggapan anak-anakmu? Kalau anak sih, Kak, seneng dia. Udahlah, jangan bunda pikirkan lagi. Kan anjing dia tuh kayak gitu, anak-anak kan berkata-kata. Anak-anak kamu umur berapa? Yang besar tuh udah SMA, Kak. Kelas 1. Yang kecil itu udah kelas 6. Jadi dia udahlah bun, gak apa-apa. Emang sih mereka minta balik lagi sama ayah, ya kan. Ayah kan masih sendiri. Untuk sementara sendiri aja dulu gitu. Kalau ada jodoh, ya udah balik sama ayah mereka kayak gitu. Kalau enggak ya udah gak apa-apa. Cuma kali kan enggak. Tapi komunikasi dengan ayahnya masih ada? Masih. Ayah dia masih bagus, sama masih sering ngirim uang, sering enggak. Masih bagus komunikasinya. Cuman mungkin dia memperbaiki diri masih kayak gitu juga kayak gitu. Karena memang kalau disalah-salahkan itu, Kak, nggak bisa gitu. Karena kita pasti ada sama-sama salah. Dalam makanya hubungan tuh kayak gitu ya. Ada dia salah gini. Memang kalau Yosi pikir, Kak, emang kata orang tua ya, lebih bagus yang pertama. Emang betul gitu. Udah Yosi alamin dalam hidup kayak gitu kan, Kak. Emang udahlah, kalau punya suami itu cukup satu aja sampai mati gitu. Sedih juga kamu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita nggak ada cerita sedih lagi. Cerita kita harus kuat, kita harus bisa memberikan aura-aura positif ke depan gitu. Mindsetnya diubah lagi nih. Persetan lah dengan yang kemarin. Biarkan dia dengan hidup dia. Mau dia kaya, mau dia hancur, mau dia banyak istri, nggak mau tahu aja lagi. Tatap masa depanmu ke depan. Jangan pernah keluarkan air matamu yang berharga itu. Tapi kadang-kadang nggak berdoa kan. Udahlah, doa sih nggak pernah yang bikin kayak gitu lah, Kak. Kalau dia di jalan salah, ya Allah luruskanlah jalan dia, kayak gitu aja gitu. Masih kayak ya udahlah, tobat lah. Tapi kalau gitu. saya lihat cara-cara kamu berbicara ini, cinta tuh udah ke dalam banget ya. Gimana lagi? Berarti Kak, kamu kamu udah masuk banget dia ke dalam hati kamu ya. Saya suami pertama berpisah dari dia, emang sakit kali ini gitu. Karena Nomor teleponnya nggak kamu blok? dia yang ganti kartu duluan. Emang menghilang gitu, Kak. Kalau dia seandainya ada misalnya, ya udah Mas pergi dulu, kita nggak komunikasi dulu kayak gini, atau cari uang gimana lah dia kan, Kak. Mungkin udah agak tenang gitu, biarlah dia pergi kayak gitu. Tapi kan tiba-tiba dia pergi menghilang. Wow, luar biasa sekali Anda sebagai laki-laki. Mati aja dia, kalau mati nampak aja. Gimana lagi nih, sumpah. Kata orang kan kehilangan tuh berat ya, Kak. Tapi kalau menurut Yosi, kalau dia mati kuburannya nampak nggak apa-apa gitu. Oh, dia udah mati gitu. Ini dia mati tapi masih membayang-bayang gitu. Iya, kayaknya nampak. Dia ada di mata nih ya. Kalau kita tidur keingat dia, mau apa keingat dia, aduh parah banget dia dari dulu gitu. Siram sama air. Udah. Itu udah hal yang pertama ya. Udah. Pokoknya di situ udah ke Kiai, udah Rukiah, udah semua udah lakuin, Kak, sebulan ini. Biar kamu bisa melupakan dirinya begitu. Oke, terlalu pintar dia memutar-mutar hati kamu ya. Tapi
Percaya nggak percaya si Kak Yosi ikut juga lah ramalan kartu tarot apalah Gila, gimana tuh ceritanya? ikut semua Iya. betul-betul udahlah sholat aja lah itu terakhir jalan Yosi. Enggak, waktu di tarot tuh gimana ceritanya? Iya di kartu tuh Kak, kan ini berawal tuh orang Cina ya di Pekanbaru. Iya. Dibilangnya kayak gini Kak, emang percaya nggak percaya emang Yosi kayak kan sesuai gitu Kak. Iya. Dia tipe orang yang akan bermain perempuan tapi tidak pakai hati dia. Tapi pakai logikanya aja. Tapi nanti jangan kamu lupa, nanti dia terjebak dia pakai hati sama perempuan tuh. Biar Ada perempuan yang bikin dia tuh terpesona tuh. Biar aja Kak dirasain. Biar kena karmanya ya. Jadi di sana tuh Kak, di dalam pikiran dia tuh sekarang ada mikirkan Yosi sama anak ini gitu. Jadi kartu keritingnya tuh keluar ya. Apa tuh? Dia kan kartu suka pakai kartu. Iya. Jadi ada kartu keritingnya keluar dibatasi uang. Jadi dibatasi Yosi sama anak gitu. Jadi dia kalau dia seandainya dapat uang dia akan kembali itu di dalam kartu tarot tuh seperti itu. Kartu itu. Pancing dengan uang berapa lu mau bilang? Enggak lagi Kak. Udah kata keluarga sih udah ngabisin untung nggak rumah disuruh dijual kata bapak kan. Udahlah biar aja katanya. Nggak baik laki-laki kayak gitu. Cuman kan Yosi tuh sakit kali Kak karena dia keadaannya lagi bagus-bagus pergi tanpa pesan kayak Enak gitu. banget dia ninggalin kamu. Kalau berantem dia ninggalin jelas ya. Iya jelas nggak dicari gitu. Nggak dicari. Ini lagi sayang-sayangnya. Hello Anda. Pergi kerja tuh kan Kak dikeluarinnya motor pokoknya nggak ada yang bikin curiga kalau dia tuh sejahat ini gitu. Dan itulah gimana lagi ya Kak udah tertipu dengan mulut manis dia, itulah intinya. Kamu nggak boleh di sini menangis lagi ya Yosi. Cukup terakhir kali ini kamu harus nampakkan ke dunia kamu wanita yang hebat. Insya Allah Kak. Kalau menangis sendiri aja di kamar. Jangan pernah bersedih karena banyak yang membutuhkanmu. Terima kasih Yosi sudah berbagi cerita di podcastnya Uni karena pengalaman kamu luar biasa sekali, bisa menginspirasi kita sebagai perempuan supaya tidak terjebak dengan cinta yang begitu tiba-tiba. Kita perempuan ini memang harus bisa menerima lah apapun ya, tapi banyak juga yang nggak menerima. Seperti saya juga kadang-kadang pintar ngomong juga gitu, tapi kan kita selalu berusaha memperbaiki diri seperti itu. Ya kan. Oke, terima kasih Yosi. Mudah-mudahan cerita kita ini bisa menginspirasi perempuan di luar sana dan bantu juga support Yosi doanya. Kita berharap Yosi bisa kuat dengan anaknya dan bisa melahirkan anak yang soleh, sehat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.